Halo, saya Dian Febriani sebagai pembicara yang pertama yang akan memaparkan pembahasan tentang Sekolah Pasar Modal yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Galeri Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pasar Modal atau SPM yang telah dilaksanakan secara daring pada hari Jumat 20 Oktober 2023. Bersama dengan Kamia Lastriana dari Trainer IDX Banten sebagai narasumber pertama dan Bapak Krisna Dewi Setiawan perwakilan dari PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai narasumber kedua. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang untuk mengenalkan sekaligus mengedukasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Kegiatan pasar modal ini merupakan bentuk kerjasama antara Galeri Universitas Pamulang dengan PT Lotus Andalan Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kegiatan Sekolah Pasar Modal atau SPM diadakan untuk membantu mahasiswa mengenal apa itu pasar modal dan mengetahui bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Kegiatan Sekolah Pasar Modal merupakan suatu program yang ditujukan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa Universitas Pamulang. Diadakannya program SPM yang dapat diikuti oleh siapapun memiliki tujuan yang bermanfaat mengenai pengetahuan akan investasi di pasar modal. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, mengedukasi siapapun mengenai investasi secara benar dan tepat. Yang kedua, mempersiapkan calon-calon investor hebat yang paham dan menguasai pasar modal. Yang ketiga, menarik minat masyarakat Indonesia untuk ikut berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, memberikan informasi terkait lembaga, institusi, dan fasilitas perlindungan bagi investor syariah di pasar modal. Di dalam Sekolah Pasar Modal terdapat 8 poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan pentingnya berinvestasi. Yang kedua, konsep uang menurut waktu. Yang ketiga, investasi dalam pasar modal. Yang keempat, apa itu pasar modal. Yang kelima, pelaku pasar modal dan pihak yang terlibat. Yang keenam, produk dalam pasar modal. Yang ketujuh, keuntungan dan resiko investasi di capital market. Yang kedelapan, apa itu Lotus Sekuritas. Langsung saja untuk poin yang pertama mengenai pengertian dan pentingnya investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah suatu proses mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Aset bukan sekedar hal-hal material saja, tetapi di pasar modal memang butuh hal-hal material. Karena di sini kita akan mengelola hal-hal material tersebut biar ada hasilnya di kemudian hari. Ada banyak pilihan investasi terbaik yang dapat kita pilih dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Setiap instrumen memiliki imbal balik ataupun resikonya tersendiri, sehingga investor harus memilih instrumen yang sesuai dengan profil resikonya. Hasil investasi memang akan terasa dalam jangka panjang, maka kita harus sabar dan telaten. Jangan berharap mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Jika pandai mengatur strategi dan investasi, maka perjalanan berinvestasi akan jauh terasa lebih nyaman dan aman. Selanjutnya, jenis-jenis investasi yang dapat dipilih. Saat ini ada banyak sekali jenis investasi yang bisa kita pilih, terutama untuk prospek jangka panjang. Beberapa jenis investasi yang umum seperti reksadana, saham, emas, properti, deposito, dan peer-to-peer lending. Kenapa sih harus berinvestasi?
Mendapatkan keuntungan adalah alasan berinvestasi yang utama. Karena mengetahui bahwa tujuan investasi hanya untuk mendapatkan keuntungan, mungkin bukan merupakan jawaban yang memuaskan. Nah, beberapa alasan kenapa harus investasi adalah karena beberapa keuntungan seperti yang pertama, imbal hasil yang menjanjikan. Adanya imbal hasil tentu menjadi daya tarik seseorang untuk terjun ke dalam dunia investasi. Dalam dunia investasi, istilah keuntungan disebut sebagai imbal hasil, di mana nominalnya akan dibedakan berdasarkan produk dan jangka waktu investasi ini. Yang kedua, modalnya relatif terjangkau. Untuk memulai berinvestasi, kita tidak harus menyiapkan modal yang besar, karena pada dasarnya dengan modal seadanya juga sudah bisa. Apalagi jika kita memilih produk investasi yang memiliki modal relatif terjangkau, seperti emas dan reksadana. Yang ketiga, melindungi nilai uang dari inflasi. Investasi bisa menjadi sarana untuk melindungi uang atau aset kita dari inflasi. Dengan berinvestasi pada aset ataupun jenis lainnya, imbal hasil yang diterima dapat lebih tinggi daripada laju inflasi tersebut. Yang keempat, menerima efek compounding. Ketika melakukan investasi, efek compounding bisa Anda manfaatkan agar keuntungan lebih banyak. Efek compounding atau sering dikenal dengan bunga bergulung merupakan bunga atas investasi sebelumnya yang kemudian Anda investasikan kembali agar menghasilkan bunga lagi. Selanjutnya yang kelima, mempersiapkan masa depan. Berinvestasi bisa membantu kita dalam mempersiapkan modal dalam menyongsong masa depan. Contohnya adalah untuk biaya pernikahan, kesehatan, pendidikan anak, dan sebagainya. Selanjutnya, poin yang kedua, konsep uang menurut waktu. Konsep uang menurut waktu atau time value of money adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dijelaskan lebih lanjut, time value of money adalah suatu konsep di mana nilai uang pada masa sekarang dapat dikatakan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Seperti pada gambar, ada beberapa jenis uang 100 ribuan. Untuk 100 ribu yang pertama, tahunnya itu tahun 90-an. Waktu itu belanja 100 ribu dapat satu troli penuh, kebutuhan hidup sebulan atau bahkan sebulan lebih bisa tercukupi dengan uang 100 ribu. Untuk 100 ribu yang kedua, tahunnya itu tahun 2000-an. Kalau kita belanja sudah gak dapat lagi satu troli, dapatnya cuma satu keranjang saja. Untuk 100 ribu yang ketiga, yaitu 1 tahun yang lalu masih sering digunakan, tapi zaman dulu pas baru ada ternyata kalau belanja sudah tidak dapat lagi satu keranjang, dapatnya satu paper bag saja. Mungkin 1 mingguan saja pemakaiannya sudah habis. Selanjutnya untuk 100 ribu yang keempat, ini 100 ribu yang terbaru, yang orang-orang bilang kecil ya, kayak uang monopoli. Ternyata kalau belanja sudah gak dapat lagi satu paper bag, ditenteng saja sudah dapat. Kesimpulannya, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, nominal uangnya dari tahun ke tahun sama, sementara perbedaannya ialah bentuk uangnya berbeda dan barang belanjaannya terus berkurang, tapi waktunya bertambah. Konsep uang menurut waktu, seiring bertambahnya waktu, nilai influensif dari mata uang tersebut terus berkurang dan belanjaan kita terus berkurang. Seperti contoh, harga Burger King McD pada tahun 1997 harganya cuma 4.600, sedangkan per Desember 2021 harganya itu menjadi 36.000. Selama 24 tahun ada kenaikan harga sebesar 682% atau rata-rata per tahun 28%. Hal ini bisa terjadi karena inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, investasi dalam pasar modal. Investasi dalam pasar modal dibagi kedua sektor, yaitu yang pertama sektor keuangan dan yang kedua sektor non-keuangan. Di dalam sektor keuangan diawasi dan diregulasi sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam sektor keuangan terdiri dari perbankan atau pasar uang. Transaksi utama di perbankan yaitu simpan dan pinjam. Simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, giro, lalu pinjaman dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada pasar modal. Transaksi utamanya adalah transaksi jual beli seperti reksadana, saham, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu sektor non-keuangan, contohnya komoditas seperti minyak bumi, batu bara, sawit, dan lain-lain. Dan sektor real seperti emas, properti, pertanian, dan lain-lain. Oke, di poin keempat ini kita akan membahas tentang apa itu pasar modal. Pasar modal yaitu pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, sukuk, ETF, dan lain-lain. Fungsi pasar modal. 1. Pasar modal sebagai salah satu cara untuk menambah modal bagi perusahaan. 2. Pasar modal sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang adil. 3. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produktif. 4. Pasar modal sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. 5. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Manfaat pasar modal bagi negara. 1. Salah satu sumber ekonomi pendapatan negara. 2. Membantu menjalankan perekonomian. 3. Menarik investor asing ke dalam negeri. Manfaat pasar modal untuk emiten dan perusahaan publik. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima segera setelah pasar perdana selesai. Ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen bisa lebih leluasa dalam mengelola dana perusahaan. Keempat, solvabilitas perusahaan tinggi yang meningkatkan citra perusahaan. Kelima, ketergantungan emiten pada bank kecil. Manfaat pasar modal bagi masyarakat. 1. Menambah alternatif dalam berinvestasi. 2. Memperoleh keuntungan berupa dividen dari para emiten. Ketiga, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Lalu di poin kelima ini kita akan membahas tentang pelaku pasar modal dan pihak yang terlibat. Ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dari kegiatan pasar modal. Kehadiran mereka bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Salah satu peran OJK di industri pasar modal yaitu menjaga tingkat kepercayaan investor. OJK mengajak investor baru untuk bijak berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, liquid, dan aman karena diawasi OJK. Lanjut, ada bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Efek sendiri adalah surat berharga, pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek tersebut.
bursa efek di Indonesia bernama BEI. Selanjutnya, ada lembaga clearing dan penjamin, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa, yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing atau perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Selanjutnya, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian perusahaan efek dan pihak lain. Tugas dan fungsi KSEI adalah 1. Bertanggung jawab untuk menyediakan jasa kustodian sentral. 2. Penyelesaian efek yang teratur, efisien, dan wajar. Selanjutnya ada perusahaan efek. Dalam Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek wajib memperoleh izin usaha dari OJK dahulu. Selanjutnya ada penjamin emisi efek, adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dan selanjutnya ada perantara pedagang atau broker. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan perdagangan satu dengan yang lain dalam jual beli atau antara penjual dan pembeli saham dan sebagainya. Tugas utama seorang broker adalah menjembatani dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan transaksi yang terjadi antara investor dengan pasar modal. Selanjutnya ada manajer investasi. Dalam reksadana sendiri merupakan pihak atau perusahaan yang mengelola dana kelolaan nasabah ke dalam sejumlah instrumen investasi. Manajer investasi juga harus membuat kontrak dengan bank kustodian untuk pembuatan produk reksadana. Selanjutnya, ada penasihat investasi. Penasihat investasi memberikan arahan dan panduan dalam memilih kombinasi investasi yang cocok untuk Anda dalam bentuk aset keuangan seperti obligasi, reksadana, dan saham. Lalu, yang terakhir ada lembaga penunjangan pasar modal. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Birokrasi administrasi efek adalah perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai biro administrasi efek dan telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat khusus. Yang keempat, ada perusahaan pemerikatan efek, adalah penasihat investasi berbentuk perusahaan terbatas yang melakukan kegiatan pemerikatan dan memberikan peringkat dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan pemerikatan efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Produk dalam pasar modal terdiri dari saham, obligasi, reksadana, suku tabungan, ETF, dan derivatif. Saham atau stok adalah ekuitas yang mewakili kepemilikan atas sebagian suatu perusahaan dengan tujuan investasi. Saham satu dapat mengembangkan aset karena modal yang disetorkan akan dikelola perusahaan sehingga memungkinkan untuk terus berkembang. Kedua, menyebabkan dana untuk tujuan masa depan. Tiga, mencari penghasilan jangka panjang. Keempat, modal pengembangan usaha.
saham menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham, yaitu saham biasa, common stock, dan 2 saham preference stock. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal atau nilai polri atau portfolio dan waktu jatuh tempo tertentu. Jenis obligasi ada obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai luaran, obligasi yang tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengembang. Ketujuh ada pledgeable bond, jump bond, sama saving bonds. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi saham, di mana reksadana juga terdiri dari 2 kategori, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Suku atau obligasi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI Nomor 9/2022, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam suku obligasi syariah itu ada suku ijarah, suku mudharabah, suku musyarakah, dan istisna suku. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual beli. Keuntungan investasi ETF: 1. Dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. 2. Manajemen relatif lebih rendah, biaya transfer ETF ke pasar sekunder sesuai dengan komisi broker dan risiko rendah karena likuiditas terjamin. 3. Memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham unggulan ETF. 4. Investasi mengenai ETF dan saham dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan derivatif aset dan instrumen utamanya underlying asset, baik yang bersifat penyertaan maupun utang menurut Anissa 2010. Instrumen derivatif juga memiliki keunggulan antara lain, yaitu pertama, biaya transaksi lebih murah, kedua, proses transaksi lebih mudah dan lebih tepat, serta risiko lebih kecil dan likuiditasnya lebih tinggi. Nilai sekuritas derivatif di mana nilai tersebut disebabkan menjadi 3 macam, yaitu nilai nominal portfolio, nilai book value, dan nilai intrinsik. Keuntungan investasi di pasar modal: yang pertama, cara pencariannya mudah, kedua, bisa dilakukan dengan dana kecil, ketiga, tingkat keuntungannya cukup besar, keempat, nilai investasi bisa terus berkembang, kelima, bisa digunakan sebagai jaminan karena pengajuan pinjaman dengan agunan saham adalah sah di mata undang-undang di Indonesia. Risiko berinvestasi di pasar modal: yang pertama ada capital loss, adalah selisih negatif harga penjualan instrumen pasar modal atau saham, obligasi, dan reksadana dengan harga beli. Singkatnya, selisih ini menjadi kerugian bukan keuntungan seperti capital gain. Dan kedua, likuiditas perusahaan adalah pembubaran badan usaha karena dinyatakan bangkrut. Pemegang obligasi mendapat haknya terlebih dahulu, sedangkan pemegang saham biasanya paling akhir mendapat hak atau masih ada sisa penjualan aset perusahaan.
PT Lotus Andalan Sekuritas adalah salah satu perusahaan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia domestik terbesar yang telah berdiri sejak 1990. Layanan finansial yang diberikan terintegrasi meliputi perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan